Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas artikel ilmiah saya yang berjudul Prabowo Tegakkan Martabat Bangsa, Pusaka Bersejarah Kembali ke Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Adinda Winita Tiwi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 431250103774. Lanjut, kita masuk ke slide pertama, yaitu ada abstrak. Penelitian ini membahas keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam memulangkan pusaka bangsa yang dirampas selama 175 tahun. Tujuannya adalah menganalisis makna strategis, diplomatik, dan nasionalisme di balik tindakan tersebut. Metodenya kualitatif deskriptif menggunakan data media resmi dan wawancara pakar. Hasilnya adalah repatriasi pusaka memperkuat nasionalisme, identitas, dan martabat bangsa Indonesia. Lanjut, kita latar belakangnya adalah sejarah panjang kolonialisme menyebabkan hilangnya banyak bangsa, artefak, dan naskah Indonesia. Pemulangan pusaka bukan hanya benda bersejarah, tetapi simbol, identitas, dan nilai yang memulihkan kehormatan bangsa. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi diplomasi pemerintah Indonesia dalam memulangkan pusaka dari Belanda. Lalu yang kedua, bagaimana tindakan tersebut mencerminkan nasionalisme modern dan memperkuat identitas bangsa. Lalu yang terakhir, ada apa dampak sosial, kultural, dan akademik dari peristiwa ini bagi masyarakat Indonesia. Kalau kita masuk ke materinya, yaitu pertama, diplomasi budaya sebagai alat kedaulatan. Diplomasi budaya menjadi kekuatan lunak atau soft power Indonesia. Pemulangan pusaka dilakukan melalui dialog dan rasa saling menghormati. Tindakan inilah yang menunjukkan kematangan diplomasi dan restorasi martabat bangsa. Lalu, nasionalisme modern. Nasionalisme modern bersifat rasional, bermoral, dan berperadaban. Diplomasi Presiden Prabowo menunjukkan cinta tanah air melalui tindakan nyata. Nasionalisme yang memberi arah juga memperluas jangkauan bangsa di dunia global. Lalu ada makna simbolik pusaka. Yang pertama, pusaka adalah penanda identitas nasional dan kesinambungan sejarah bangsa. Pemulangannya menegaskan bahwa Indonesia tidak melupakan akar sejarahnya. Menurut dunia, inilah bukti Indonesia, bangsa yang beradab dan berdaulat secara budaya. Lalu ada dampak terhadap pendidikan dan generasi muda. Kembalinya pusaka bersejarahlah yang menjadi dampak positif bagi pendidikan dan generasi muda saat ini, yang meliputi yang pertama, menumbuhkan kesadaran sejarah serta rasa bangga terhadap bangsa. Lalu yang kedua, menjadikan sarana pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Lalu yang ketiga, dapat dijadikan studi kasus dalam pembelajaran kewarganegaraan dan hubungan internasional. Lalu kita lanjut ke kontribusi akademik dan implementasinya. Kajian ini memiliki kontribusi akademik dan implikasi penting dalam bidang hubungan internasional dan diplomasi budaya. Seperti pertama, memperkuat konsep soft power diplomasi dalam hubungan internasional. Lalu memberikan paradigma baru, diplomasi berbasis nilai dan sejarah. Lalu yang terakhir, menjadi model bagi negara lain dalam repatriasi budaya pasca kolonial. Selanjutnya ada tantangan dan arah ke depan. Dalam menghadapi dinamika global ini, terdapat banyak tantangan dan arah strategis yang diperlukan. Namun, tantangan utamanya adalah menjaga dan memanfaatkan pusaka sebagai sumber kebanggaan nasional. Diperlukan kebijakan diplomasi budaya yang berkelanjutan. Momentum ini harus menjadi gerakan nasional kebudayaan, bukan hanya simbol.
Jadi seterusnya ke depannya, di masa depan juga harus menjadi berkelanjutan, tidak hanya di momentum ini saja. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Pemulangan pusaka adalah manifestasi nasionalisme berdaulat, diplomasi budaya efektif, menegakkan harga diri bangsa. Keberhasilan inilah yang menunjukkan kekuatan moral dan kebijaksanaan diplomasi. Momentum ini menandai kebangkitan identitas nasional Indonesia di abad ke-21. Lalu inilah daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal-jurnalnya. Sampai sini saja, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung, karena saya juga masih perlu belajar dan terus belajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.